Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita lagi baca Al-Quran, terus di depan masjid ada ibu-ibu lagi membicarakan yang lagi baca Al-Quran. Katanya nggak enak lah, nggak fasih lah bacanya. Terus gimana cara menyikapinya? Jadi ada rasa minder setelah digituin. Gimana nih Ustadz Ahmad kan? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kitab Akhlak Lil Banin yang dikarang oleh Syekh Baroja itu dijelaskan ada sifat malu yang dianjurkan untuk kita memilikinya. Ya. Yaitu itu adalah malu yang terpuji. Ya, yaitu sifat malu daripada melakukan kemaksiatan, malu daripada melakukan perbuatan dosa, malu daripada meninggalkan kewajiban yang Allah fardukan. Tapi ada juga al-haya al-madmumah, sifat malu yang tercela. Apa itu yang dimaksud dengan sifat malu yang tercela? Alladzi yamna anil khair, sifat malu yang justru malah mencegah kita daripada berbuat kebaikan, yang bikin kita minder jadi ngerjain taat kepada Allah. Gara-gara diomongin ibu-ibu, akhirnya kita minder, jadi nggak baca Quran. Akhirnya jadi nggak belajar baca Al-Quran. Padahal belum tentu yang diomongin itu ibu-ibu adalah bacaan Quran kita. Bisa jadi dia lagi ngomongin yang lain. Makanya kita baik sangka aja. Kita baca-baca aja. Kita nggak usah jadi orang yang pesimis atau jadi orang yang berburuk sangka kepada orang lain. Selama apa yang kita kerjakan itu adalah benar dan di dalamnya terdapat ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, kerjain aja. Nggak usah peduli dengan apa yang diomongin sama orang. Kenapa? Karena kalau cari pandangan manusia, kata Imam Syafi'i, ridhollah goyatun la tudrok. Ya, ridhon nas goyatun la tudrok, wa ridhollah goyatun la tudrok. Kalau cari ridho manusia, mustahil buat kita dapetin. Yang penting kita cari dan gapai terus ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus belajar, terus berusaha, jangan minder. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi yang namanya malu nggak selalu bagus ya. Ya. Ada malu yang bagus, ada malu yang nggak bagus Iya. gitu ya. Masya Ya, Allah. malu yang bagus kalau malu melakukan keburukan, tapi malu yang tidak bagus, malu melakukan kebaikan. Ngapain malu? Ngapain malu? Langsung aja Jangan hajar. jangan Bismillah. malu-malu kucing. Masya. Lucu ya guru-guru kita ya, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, pertanyaan berikutnya guru nih, izin nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Kadang saya cukup kesulitan saat ngajarin anak hafalan. Saya malah ikutan keder, jadi suka kebolak-balik nih Ustadz. Gimana Ustadz Maulana? Sebenarnya kalau mau mudah nggak menghafal, Al-Quran diturunkan dengan mudah. Allah mengajarkan kita dengan Quran dengan mudah. Tinggal bagaimana kita, niatnya gimana? Niat menghafal nggak? Ada komitmen nggak untuk membaca berulang-ulang? Sebenarnya menghafalnya gampang, tapi mengulang-ulanginya itu. Murajaannya itu. Ya Allah, ada waktu nggak? Udah hafal 1 juz, tapi karena tidak ada ulang, hilang lagi. Yang diomongin gosip Ya, mulu. hilang ya, apalagi gimana? kalau ada dosa. Ingat, karena Al-Quran itu kitab suci. Berarti orang yang suci. Nah, dalam hal ini juga kalau mau menghafal Quran, yang kedua mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, carilah lingkungan, carilah sahabat teman yang bisa membantu kita, menuntun kita ataupun mengingatkan kita, dan jangan lupa cari guru karena Al-Quran harus di-store. Oh. Kalau perlu ada nasabnya juga itu Al-Quran. Iya, bernasab kepada yang ada nasabnya ke Nabi. Kalau perlu store-nya di situ. Jadi tidak sembarangan kita menghafal Quran. Juga harus tempat storannya juga. Dan jangan lupa kalau menghafal Al-Quran, usahakan juga bukan hanya membaca, memahami, menghafal, tapi ada bentuk gimana kita mencintai. Nah, tadi sudah jelaskan Ustaz, ada sahabat susah untuk menghafal Quran karena menghafalnya lalu harus dipraktekannya, Masya Allah, tabarakallah. Maaf banget nih ya di jamaah ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka ngerasa sombong, ngerasa udah bisa ngaji dari kecil. Padahal bacaan tahsinnya seperti yang tadi Ustadz bilang itu berantakan. Hak-hak hurufnya itu masih berantakan. Tapi kita ngerasa enggak kok, aku tuh udah bisa ngaji, aku tuh udah bisa. Padahal Al-Fatihahnya juga udah masih Jadi kalau kita berantakan. pergi ke rumah tapis Quran itu, yang pertama cara bacanya dulu diajarin. Belajar dan jangan pernah merasa udah cukup puas, udah ngerasa bisa. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah Ustadz Syam, boleh dong kita hari ini muhasabah tentang cintanya Allah. Cintanya Allah sama kita, hikmah dari kita membaca Al-Quran dan hikmah dari surat-surat dalam Al-Quran. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr, salah satu surah dalam Al-Qur'an yang penuh dengan campur aduk. Kenapa? Karena berbicara tentang kebahagiaan para sahabat Nabi SAW. Pada saat haji di Mina, pada saat itu setelah selesai rangkaiannya, pada saat di Mina mereka semua bergembira karena diturunkan surah ini tentang kemenangan, tentang kesuksesan, tentang perebutan kembali kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Maka berbahagialah mereka pulang kampung halaman ke kota Makkah. Namun dipanggillah sahabat Nabi yang masih muda, yang masih kecil, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma. Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang surah ini?" Tiba-tiba Ibnu Abbas meneteskan air mata. "Tidak, aku tidak mau menjelaskan tentang surah ini." Kata Umar, "Jelaskan kepada kami, apa isi daripada surah ini?" Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak, aku tidak mau menyampaikannya." Sahabat pun yang tadinya meremehkan Ibnu Abbas mengatakan dia cuma sahabat kecil, dia tahu apa anak kecil ini. Ibnu Abbas pun mengatakan, "Saya mengetahui daripada surah ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath." Telah datang kemenangan, pertolongan dan kesuksesan dan pembebasan. Maka dari itu ketika sempurna Islam, berarti ini adalah isyarat bahwa sebentar lagi Nabi SAW akan dijemput ajalnya. Maka semua sahabat pun menangis. Mereka bahagia namun juga menangis. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang ahlul Quran. Jadikan kami orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadikan anak keturunan kami orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah. Jangan lupa untuk mencintai ilmu Al-Quran, maka Allah juga insya Allah akan mencintai kita. Sekarang saatnya saya beserta guru-guru Islam itu indah dan juga segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.